Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى بسم الله قال المؤلف رحمه الله ثم أتى على قوم. Jadi kemudian masih menjelaskan tentang perjalanan atau keajaiban dan keanehan apa yang Rasulullah lihat di dalam perjalanan Al-Isra. Beliau melihat suatu kaum baina aidihim, yang ada di antara mereka lahmun nadij, itu daging yang baik, yang bagus, fi qudurin, di dalam wadah, walahmun akhar, dan daging lain, ni'un, artinya mentah. Nadij itu ya bisa dikatakan baik, bisa dikatakan matang, baik dan matang. Dan di wadah lain dan mendapati di wadah yang lain ya, daging yang mentah dan khabis dan juga busuk. Faja'alu ya'kuluna minan ni'il khabis. Apa yang mereka lakukan? Kaum tersebut memakan dan memilih daging yang an-ni'il khabis, yang mentah dan juga busuk. Wa yad'una an-nadija, dan meninggalkan daging yang matang, at-thayyib, yang baik, yang bagus. Jadi ada dua pilihan, satu wadah daging bagus, matang, kemudian satu lagi busuk, mentah. Mereka lebih memilih kepada daging yang busuk dan mentah. Faqala ma hadza ya Jibril, kemudian Rasulullah berkata, apa ini wahai malaikat Jibril? Faqala, dijawab oleh Jibril, hadzal rajul. Jadi perumpamaan ini adalah tentang seorang laki-laki min ummatika, artinya bukan seorang, ya sebagian laki-laki, min ummatika, dari umatmu, takunu indahul mar'atul halalut thayyibah, yang mana dia memiliki perempuan yang halal dan juga baik. Artinya apa? Istrinya. Perumpamaan ini adalah seperti sebagian orang laki-laki dari umatmu yang mana dia memiliki istri gitu yang halal. Fayati imra'atan khabisatan, tapi dia malah memilih mendatangi terhadap perempuan yang jelek. Artinya jelek di sini dalam artian seseorang perempuan yang haram bagi dirinya. Fayabitu indaha, bermalam di tempat perempuan tersebut yang haram bagi dia, hatta yusbiha, sampai pagi. Wal mar'atu taqumu min indi zawjiha halalan thayyiban. Kemudian perempuan kebalikannya ini, atau perempuan yang memiliki seorang suami yang halal, tapi perempuan tersebut lebih memilih tidur bersama laki-laki lain sampai pagi. Jadi perumpamaannya begitu dilihat dalam perjalanan Isra-nya Rasulullah. Summa ata ala khasyabatin ala tariq. Kemudian Rasulullah juga melihat
kayu, sebongkah kayu, alat torik di samping jalan. La yamurru biha saubun, tidak melewati kayu tersebut saub, kain atau pakaian, wala syai'un atau sesuatu apapun, illa kharraqathu, kecuali merobeknya. Jadi apapun yang lewat pakaian atau apa itu melewati kayu tersebut apa? Merobek. Faqala ma hadza ya Jibril, kemudian Rasulullah kembali bertanya, apa ini wahai Jibril? Qala, dijawab oleh Jibril, hadza masalu aqwamin min ummatika, ini adalah perumpamaan dari kaum-kaum dari umatmu, yaquduna 'ala thariq, yang mana mereka duduk di tepi jalan, duduk di samping-samping jalan, fayaqta'unahu, dan kemudian mereka apa? Memotong jalan tersebut. Artinya memotong jalan tersebut apa? Untuk melewati orang, apa? Untuk menyakiti orang yang melewati jalan itu. Ada halnya dengan diambil uangnya, diambil hartanya, atau sekedar menakut-nakutinya, atau untuk membunuhnya, dan lain sebagainya. Fatala qaulahu ta'ala wa la taq'udu bi kulli siratin tu'idun. Jadi itu perumpamaan tentang kutotori gitu ya, kalau bahasa kitanya mah tukang apa? Malak. Palak atau ya begal begitu. Kemudian wara'a rajulan yasbahu fi nahrin. Kemudian Rasulullah juga melihat seseorang yasbahu, yang berenang, fi nahrin, di sungai, min damin, dari darah. Sungainya tersebut darah. Yulqamul hijarata, yang dilempari batu. Artinya orang tersebut dilempari batu di mulutnya, lalu ketelan, berenang di darah dan dilemparin batu masuk mulutnya, telan. Faqala man hadza ya Jibril, kemudian bertanya Rasulullah, siapakah orang tersebut atau kaum tersebut wahai Jibril? Faqala, dijawab oleh Jibril, masalu akilir riba, itu adalah perumpamaan orang yang memakan harta riba. Memakan harta riba. Subhanallah. Lebih lagi di zaman sekarang, waduh, banyak praktek muamalah yang salah kaprah. Jadi hati-hati juga. Summa ata'ala rajulin, kemudian Rasulullah juga melihat seorang qad jama'a huzmatan, yang telah mengumpulkan hatobin, huzmata hatobin. Melihat seseorang mengumpulkan kayu bakar. La yastati'u hamlaha, yang mana dia sendiri tidak bisa mengambilnya. Wa huwa yazidu 'alaiha, akan tetapi dia terus nambah. Terus nambahin. Dia padahal enggak bisa ngambil, enggak bisa membawa. Tapi meskipun demikian apa, dia terus nambahin. Faqala man hadza ya Jibril, kemudian berkata lagi Rasulullah, apa ini wahai Jibril? Qala hadzal rajulu min ummatika, ini adalah perumpamaan seseorang dari umatmu. Takunu indahu amanatun nasi, yang mana dia, orang tersebut terbebani amanat-amanat orang banyak.
la yaqdiru ala adaiha, yang mana dia sendiri tidak mampu untuk menunaikan, untuk menjalankan amanat tersebut. Wa yuridu an yatahammala alaihi, tapi meskipun demikian dia pengen menanggung atas amanat-amanat itu. Jadi amanat orang lain banyak dititipkan ke dia tapi dimakan sama dia. Tapi meskipun demikian apa? Dia masih pengen nambah. Makanya orang itu sebenarnya haram kan, dalam Mukhtasar dijelaskan, mengelola masjid atau mengelola apapun, kayak misalkan anak yatim, tapi dia apa? Tidak bisa, tidak mampu untuk mengelolanya, nggak boleh diterima bebanan atau amanat tersebut. Kalau sendirinya dia nggak mampu untuk menunaikan amanat yang dibebankan kepada dirinya, nggak boleh diterima. Ngapain? Lagi sekarang begitu kan, mandat presiden itu kalau nggak ahli, kalau merasa dirinya nggak mampu untuk menunaikan amanat tersebut, haram untuk menjadi calon. Bahasanya begitu. Mungkin presiden-presiden sekarang mampu semua itu kali. Kalau beneran pengen kepilih. Terus, wa ata ala qaumin. Kemudian Rasulullah juga mendatangi suatu kaum, melihat suatu kaum, bukan mendatangi, melihat suatu kaum, tuqradu alsinatuhum, yang digunting lisan mereka, lidah mereka, wa shifahuhum, dan bibir mereka, bimaqaridha min hadidin, dengan gunting yang terbuat dari besi. Dalam riwayat lain bahwa besi tersebut, gunting besi tersebut buat dari api. Jadi sebagian riwayat begitu, guntingnya terbuat dari api. Kullama quridat, setiap mereka digunting, dipotong, adat kamakanat, bibir dan lisan mereka kembali ke seperti semula. La yufattaru anhum, tidak diringankan bagi mereka siksaan ini. Setiap digunting balik lagi, gunting balik lagi, putus balik lagi. Faqala, kemudian berkata Rasulullah, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Qala haula'i khutabaul fitnah, bahwa mereka adalah para penceramah, para khotib yang menyebarkan fitnah. Penceramah, mubaligh begitu, tapi apa isinya? Nyebarin fitnah. Mengajakin, artinya apa ya? Menyebarin fitnah itu ya termasuk di dalamnya adalah menyebarkan kesesatan, menyebarkan kerusakan dengan dalih agama. Jadi dakwah yang yang dianggapnya itu adalah suatu kebaikan, suatu hidayah, kan tapi pada hakikatnya itu adalah merusak. Pada hakikatnya itu adalah menyesatkan. Banyak begitu. Di Indonesia apalagi termasuknya istilahnya orang-orangnya itu kalau sudah semuanya dibungkus dengan kemasan agama, itu gampang terdoktrin, gampang dibodohin, gampang lah.
Ajib. Subhanallah. Jadi khutoba'u ummatika. Jadi mereka itu adalah para penceramah dari umatmu. Jadi maksud dengan khutobah di sini adalah mereka yang figur yang mengisi pengajaran-pengajaran umum. Ya pahamlah mungkin ceramah begitu contohnya. Jadi sebagian penceramah atau sebagian ahli khutbah dari umatmu yaquluna, yang mana mereka mengatakan ma la yaf'alun, apa yang tidak mereka lakukan. Jadi ngomong doang kagak dilakuin. Artinya misalkan mereka mengatakan dengan lisannya kepada manusia, lakukan oleh kalian kebaikan, jauhi oleh kalian kemungkaran. Tapi pada hakikatnya apa mereka? Menyeru pada kesesatan, menyeru pada kehancuran. Subhanallah. Banyak ini di zaman kita sekarang. Ustadz yang kagak pernah ngaji, kagak pernah mondok, kagak pernah duduk di hadapan seorang guru, seorang kiai, seorang masyayikh yang kompeten dalam keilmuannya, yang tadinya mantan baragajul, terketuk dalam dirinya ada pengen melakukan kebaikan, berusaha ngomong, baca-baca buku sendiri, kemudian viral diikutin oleh anak muda. Banyak yang begitu kan, viral diikutin oleh kaum muda, apalagi dengan style dan tampilan yang modis, gaya-gaya anak muda. Padahal bocah baru kemarin, bahasa kasarnya mah kagak pernah ngaji, bisa ngaji aja kagak. Gitu. Subhanallah. Jadi akhir zaman penuh dengan fitnah. Ajaib. Wa marra biqaumin lahum azfarun min nuhasin. Kemudian Rasulullah juga melewati kaum yang mana mereka punya kuku dari besi. Kuku panjang dari besi. Yahmusyuna biha wujuhahum. Mereka mencakar-cakar wajahnya dengan kuku tersebut. Ada yang kukunya panjang, digunting. Jadi kukunya panjang dari besi, dicakar-cakar wajahnya. Wasudurahum, dan dada mereka. Waqala man haula'i ya Jibril. Kemudian wahai Jibril, siapakah mereka? Kata Rasulullah. Qala haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Adalah bahwa mereka orang-orang yang memakan mencederai kehormatan manusia, kaum muslimin, dengan menggibahnya tanpa hak. Mencederai kehormatan kaum muslimin, seorang muslim, dengan cara menggibahnya tanpa hak. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka menginjak-injak kehormatan seorang muslim. Ajib, yang selama hidupnya, atau perumpamaannya ada mereka orang yang sering mencederai kehormatan seorang muslim dengan menggibahnya, ngomongin, diungkit-ungkit keburukan serta kejelekannya, disebarkan kejelekannya. Kemudian mereka juga tadi menginjak-injak kehormatan seseorang.
Wa ata ala hujrin sagirin. Kemudian Rasulullah juga melihat hujrin sagirin, hujrin bolong, lubang kecil. Yakhruju minhu saurun azim, yang keluar dari bolong tersebut saur azim. Banteng gede, besar. Lubangnya kecil tapi keluar dari lubang itu banteng yang begitu besar. Faja'ala sauru yuridu an yarji'a, kemudian banteng tersebut pengen balik lagi masuk. Min haitsu kharaja, dari tempat dia keluar, fala yastati, akan tetapi enggak bisa. Faqala ma hadza ya Jibril, Rasulullah berkata, apa ini wahai Jibril? Qala hadzal rajulu min ummatika, ini adalah perumpamaan seseorang dari umatmu, yatakallamu bil kalimatil azimah, yang mana dia berbicara dengan perkataan-perkataan yang jelek, perkataan buruk yang mengandung ancaman bagi orang yang mengatakannya. Dia tidak memperhatikan konsekuensi dari apa yang dia katakan. Dia tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan, gak dipikir apa yang dia pengen omongin, begitu. Maksudnya ini. Sumayandamu, pas udah ngomong nyesel. Alaiha, atas perkataan tersebut, fala yastati'u an yarudda. Kan tetapi apa? Dia tidak bisa menarik kembali ucapannya. Makanya inti dari hikmah yang bisa pelajaran yang kita ambil dari ini apa? Bahwa orang itu kalau pengen ngomong dipikir, jangan ngomong dulu baru dipikir, keblinger. Karena apa? Kalau sudah keluar ya nggak bisa ditarik. Kalau seandainya perkataan yang keluar adalah suatu kekufuran, wal'iyadzubillah, jelas orang tersebut keluar dari agama Islam. Ketika orang keluar dari agama Islam, apa? Berarti hilang semua kebaikannya. Dan wajib bagi dia kembali ke dalam agama Islam, masuk kembali dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu maksudnya. Atau perkataan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi perumpamaannya begitu, seperti banteng keluar dari lubang kecil tapi nggak bisa masuk lagi. Begitu juga ketika orang keluar dari dia perkataan kufur, misalkan auzubillah, jatuh dalam kufur, hilang semua kebaikannya, wajib bagi dia masuk kembali dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha nari sab'ina kharifa. Itu. Meskipun orang kembali masuk ke dalam agama Islam, tetap sebelum meninggal tetap tidak kembali ke kebaikan yang pernah dia lakukan, yang hilang karena sebab kekufurannya. Kalau seandainya perkataannya bukan perkataan kufur, artinya perkataan yang mengandung dosa, ya wajib bertobat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Paham? Wallahu a'lamu bissawab.